Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naidul Maghfirah dari jurusan PAI Pasca Sarjana UIN Salatiga dengan NIM 12010210031. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan materi tentang media pembelajaran PAI yang merupakan salah satu bab dari mata kuliah manajemen pengembangan PAI. Semoga bermanfaat. Baik, langsung saja. Eh, di slide yang pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar media pembelajaran. Jadi, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan ya, dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta kemauan peserta didik sedemikian rupa sehingga proses belajar bisa terjadi dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Kemudian, pengertian media pendidikan seperti di atas didasarkan pada asumsi bahwa proses pendidikan atau pembelajaran itu identik dengan sebuah proses komunikasi. Ya, jadi dalam proses komunikasi kan terdapat komponen-komponen yang terlibat di dalamnya seperti pengirim pesan, sumber pesan, penerima pesan, media, dan juga feedback atau umpan balik. Kemudian siapa itu sumber pesan atau pengirim pesan? Pengirim pesan tentu saja adalah kita sebagai pendidik atau guru. Kemudian isi pesannya ya maksudnya isi ajarannya itu tertuang dalam kurikulum yang dituangkan dalam simbol-simbol tertentu. Kemudian penerima pesan adalah peserta didik yang dia akan menafsirkan simbol-simbol tersebut. Nah, media di sini adalah perantara yang menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Kemudian ciri-ciri dari media pembelajaran. Nah, ada suatu teori yang mengatakan bahwa ciri-ciri media pembelajaran ini terbagi menjadi 3, yaitu ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan juga ciri distributif. Nah, yang pertama tentang ciri fiksatif. Apa itu ciri fiksatif? Yaitu kemampuan suatu media pembelajaran ini untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan bahkan mungkin merekonstruksi suatu peristiwa. Nah, dengan ciri ini, suatu media pembelajaran ini kemudian memungkinkan suatu rekaman kejadian atau objek yang terjadi pada satu waktu tertentu ditransportasikan tanpa mengenal jarak waktu. Jadi contohnya ada rekaman pelaksanaan ibadah haji yang bisa diputar kapan saja. Kemudian ada juga rekaman tentang pelaksanaan zakat, pelaksanaan infak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah ciri manipulatif. Apa itu ciri manipulatif media pembelajaran? Maksudnya ciri manipulatif ini memungkinkan transformasi suatu kejadian atau objek gitu ya. Kita contohkan di sini adalah misalnya rangkaian perjalanan ibadah haji yang berlangsung berhari-hari. Dengan ciri manipulatif ini dimungkinkan peristiwa yang berhari-hari itu dapat disajikan dalam waktu yang singkat. Jadi misalnya hanya 5-10 menit saja begitu. Ciri media pembelajaran yang ketiga adalah ciri distributif. Apa itu ciri distributif? Yaitu ciri media yang memungkinkan suatu objek atau kejadian ini ditransportasikan melalui ruang. Melalui ruang ini maksudnya misalnya distribusi media tidak hanya terbatas pada satu ruangan saja, tidak hanya ada di satu kelas saja atau satu sekolah saja misalnya, tapi media itu, misalnya rekaman video atau audio, itu dapat disebar dalam waktu yang bersamaan ke seluruh penjuru negeri di waktu yang sama dan tempat yang berbeda. Bab selanjutnya yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Jadi fungsi media pembelajaran ini menurut Levy and Lenz ini terdapat 4 fungsi utama, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi
kognitif dan juga fungsi kompensatoris. Nah, yang pertama tentang fungsi atensi sendiri. Di sini media berperan untuk menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik. Ya, jadi agar bisa lebih berkonsentrasi terhadap makna, terhadap mata pelajaran, terhadap materi yang sedang disampaikan. Nah, ini kemudian disebut dengan fungsi atensi atau fungsi penarik perhatian. Yang kedua tentang fungsi afektif media visual. Ini dapat terlihat dari tingkat antusiasme atau tingkat ketertarikan peserta didik ketika belajar atau mungkin membaca teks ya yang bergambar, di mana hal tersebut dapat menggugah atau memancing emosi dari peserta didik. Fungsi yang ketiga yaitu adalah fungsi kognitif, di mana media ini berfungsi untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran ya, di mana media ini berfungsi untuk memahami dan mengingat kembali informasi atau pesan yang terkandung dalam media itu. Dan yang keempat adalah fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris ini memperjelas konteks. Jadi tujuannya adalah untuk memperjelas konteks, memahami teks, membantu peserta didik yang mungkin sedikit lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan kembali informasi dalam teks serta dapat mengingatnya kembali. Fungsi yang ketiga yaitu adalah fungsi kognitif, di mana media ini berfungsi untuk memperlancar pencapaian tujuan pembelajaran ya, di mana media ini berfungsi untuk memahami dan mengingat kembali informasi atau pesan yang terkandung dalam media itu. Dan yang keempat adalah fungsi kompensatoris. Fungsi kompensatoris ini memperjelas konteks. Jadi tujuannya adalah untuk memperjelas konteks, memahami teks, membantu peserta didik yang mungkin sedikit lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan kembali informasi dalam teks serta dapat mengingatnya kembali. Selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan media pembelajaran. Nah, di sini saya tuliskan kegunaan media pembelajaran ini ada 4. Yang pertama adalah memperjelas penyajian pesan. Kemudian yang kedua itu mengatasi keterbatasan ruang waktu dan juga daya indera. Misalnya nih pelajaran sejarah atau tarikh atau sejarah kebudayaan Islam dalam PAI ini bisa digambarkan melalui media komik, poster ataupun film. Jadi kan mungkin ada peserta didik yang kurang bisa memahami atau kurang tertarik dengan SKI atau sejarah kebudayaan Islam ini karena mungkin ceritanya lebih ke sejarah tentang cerita, banyak yang bosan. Maka kita bisa gunakan media di sini sebagai penarik untuk mereka. Kemudian fungsi yang ketiga adalah untuk mengatasi sikap pasif anak didik. Jadi mungkin memungkinkan peserta didik itu belajar sendiri berdasarkan minat dan kemampuannya dan memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Yang terakhir adalah menyamakan pengalaman dan persepsi peserta didik terhadap isi pelajaran. Media pembelajaran ini tentu mempunyai berbagai ragam, berbagai macam jenis yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan perkembangan teknologi, kita akan mengelompokkan media pembelajaran ini dikelompokkan dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu media hasil teknologi cetak. Kemudian ada juga media hasil teknologi audiovisual. Yang ketiga adalah media hasil teknologi yang berbasiskan atau berdasarkan komputer. Dan yang keempat adalah media hasil gabungan antara teknologi cetak dan juga teknologi komputer. Selanjutnya ada lagi jenis-jenis media pembelajaran menurut teori yang lain, yaitu teorinya Sills and Glasgow ya. Di sini membagi media pembelajaran itu dalam 2 kategori yang luas, yaitu yang tradisional dan teknologi mutakhir atau terbaru. Jadi media ya yang masih tradisional dan juga yang sudah zaman sekarang, zaman now gitu ya. Yang pertama tradisional ini di situ tertuliskan ada visual diam yang diproyeksikan. Visual diam yang diproyeksikan itu bisa seperti proyeksi opak, kemudian proyeksi OHP atau overhead projector, ada slides ya. Kemudian visual yang tak diproyeksikan misalnya gambar-gambar poster, foto, charts berupa grafik lah atau diagram. Kemudian ada pameran, ada
papan informasi begitu ya. Kemudian ada lagi audio, media audio ini berupa bisa rekaman piringan, ada pita kaset, kemudian reel atau cartridge begitu kalau zaman dulu. Selanjutnya ada lagi penyajian multimedia, yaitu ada multi image atau rangkaian gambar begitu, dan juga slide plus suara. Ada lagi visual dinamis yang diproyeksikan seperti televisi, film, video begitu. Kemudian ada cetak, yaitu berupa buku teks, modul, teks terprogram, workbook, lembaran-lembaran lepas atau lembaran-lembaran handout begitu. Selanjutnya ada permainan, bisa berupa teka-teki, simulasi, dan juga perbedaan papan misalnya. Yang terakhir adalah realita, bisa berupa model, contoh-contoh atau spesimen, dan juga manipulasi. Selanjutnya adalah media, jenis-jenis media pembelajaran tadi masih dari Sills and Glass Globe tadi. Yang kedua tentang media teknologi mutakhir. Nah, teknologi mutakhir ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu media yang berbasis telekomunikasi dan juga yang berbasis mikroprosesor. Nah, yang telekomunikasi ini seperti telekonferensi dan juga kuliah jarak jauh atau sekolah daring ya, sekolah online sebagaimana yang kemarin akrab sekali dengan dunia kita selama 2 tahun ketika pandemi. Yang kedua adalah media berbasis mikroprosesor seperti computer assisted instruction, kemudian sistem tutor intelijen, kemudian kompak video atau seperti CD, seperti itu permainan komputer dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas tentang kriteria pemilihan media. Jadi apa saja yang menjadi pertimbangan bagi seorang pendidik atau bagi kita untuk memilih media pembelajaran yang tepat. Yang pertama tentang tujuan. Apa sih tujuan pembelajaran atau apa kompetensi yang ingin dicapai? Kemudian apakah tujuan itu nanti masuknya ke kawasan kognitif, afektif, psikomotor atau mungkin kombinasi dari keduanya begitu ya. Selanjutnya tentang sasaran didik dari media itu. Jadi kita kan menggunakan media tentu ada sasaran yang ingin dicapai, sasaran terutama sasaran peserta didik itu sendiri. Nah, siapakah sasarannya yang akan menggunakan media? Kemudian bagaimana karakteristik mereka? Berapa jumlahnya? Bagaimana latar belakang sosialnya? Dan seterusnya. Apabila kita mengabaikan kriteria ini, maka media yang kita pilih tentu tidak akan memiliki manfaat yang tepat, tidak memiliki hasil yang maksimal. Karena apa? Mengapa? Karena pada akhirnya sasaran inilah yang akan mengambil manfaat dari media yang kita pilih. Kriteria pemilihan media yang sesuai. Yang ketiga adalah tentang karakteristik media. Jadi karakteristik dari media yang akan kita gunakan itu. Nah, sebelum menentukan jenis media tertentu, nah kita harus memahami dengan baik bagaimana karakteristik media tersebut. Apakah kelebihannya, kemudian kekurangannya bagaimana, apakah sudah sesuai media yang akan kita pilih itu dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Selanjutnya yaitu tentang waktu ya. Jadi tidak akan ada gunanya kalau kita memilih media yang baik tetapi kita misalnya tidak punya cukup waktu untuk mengadakannya. Atau jangan sampai pula terjadi misalnya media yang telah kita buat dengan menyita banyak waktu itu, tapi pada saat digunakan dalam pembelajaran ternyata kita kekurangan waktu karena keterbatasan jam. Kriteria yang kelima adalah tentang biaya. Jadi biaya juga merupakan hal yang patut kita pertimbangkan. Bahkan mungkin penentu ya dalam memilih media. Bukankah sebenarnya kita tahu bahwa media itu pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dari pembelajaran. Jadi jangan sampai ketika kita menggunakan media, ketika kita memilih media, justru akibatnya adalah pemborosan. Jadi jangan sampai. Kemudian kriteria yang keenam yaitu tentang ketersediaan. Nah, ini juga penting ini. Kemudahan dalam memperoleh media tersebut juga patut dipertimbangkan. Jadi, apakah media yang kita butuhkan itu ada di sekitar kita, di sekolah, di pasaran, atau bisa dengan mudah kita raih, kita jangkau. Misalnya, atau media yang kita buat sendiri nih. Apakah kita harus membuatnya sendiri, punya kemampuan, tenaga, atau waktu dan sarana yang cukup atau tidak dalam penggunaannya. Yang keenam, kriteria yang keenam yaitu tentang konteks penggunaan. Jadi maksudnya dalam kondisi dan strategi yang bagaimana
media tersebut paling tepat digunakan. Jadi konteksnya itu yang paling penting sih ya. Justru kemudian yang terakhir adalah tentang mutu teknisnya. Perlu diingat bahwa media itu kita gunakan karena mungkin bisa lebih mempunyai manfaat lebih atau bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Maka kalau mutu teknisnya tidak baik, maka media itu tidak perlu kita gunakan. Jadi kalau misalnya apa yang kita lakukan, apa yang guru lakukan itu justru berhasil, berakibat lebih baik daripada media itu, maka media tersebut tidak perlu kita gunakan. Sekarang kita menuju ke bab terakhir, yaitu tentang aplikasi media dalam pembelajaran PAI. Nah, penerapan media pembelajaran PAI ini harus dilakukan dengan cara yang tepat dan praktis menurut saya, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga dalam proses belajar mengajar itu dapat memaksimalkan fungsi media secara efektif dan efisien. Selain hal tersebut, pemilihan metode mengajar juga harus disesuaikan juga dengan media pembelajaran, karena akan berdampak pada hasil akhir, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, berikut ini ada contoh-contoh penerapan media pembelajaran sesuai mata pelajaran pendidikan Islam. Yang pertama yaitu media yang dapat diaplikasikan pada pembelajaran Al-Quran hadis, ya misalnya. Pembelajaran Al-Quran hadis ini kan kita tahu, ia menekankan pada kemampuan baca tulis Al-Quran yang benar, kemudian memahami makna secara tekstual maupun kontekstual, serta mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, media pembelajaran Al-Quran hadis ini dapat kita bantu atau bisa menggunakan aplikasi media audio misalnya untuk menghafalkan atau mengingat, karena sering diputar menjadi ingat atau hafal ayat-ayat gitu ya. Atau juga misalnya menggunakan tape recorder kalau zaman dulu. Kemudian atau kalau di pesantren kan tidak bisa mengakses handphone, begitu bisa menggunakan tape recorder yang diputarkan dari pusat. Kemudian peserta didik juga nanti akan mendengarkan rekaman ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi begitu, sehingga juga dapat mengetahui nanti kemudian menulis dan melafalkan bacaan-bacaan yang didengarkannya. Nanti kalau untuk yang menulis nanti mungkin bisa pakai poster, bisa, atau kaligrafi juga bisa. Yang kedua adalah aplikasi, contohnya di pembelajaran akhlak gitu ya, di akidah dan akhlak mungkin. Nah, di pelajaran akhlak ini kita bisa menggunakan media cetak seperti teks-teks, bacaan, cerita begitu ya, teks-teks tentang akhlak, atau bisa juga dengan kutub-kutub turos atau kitab-kitab kuning. Kemudian buku teks agama pelengkap, bahan bacaan umum, bisa majalah, koran, dan lain sebagainya. Bisa juga dengan alat-alat audiovisual atau AVA, yaitu peserta didik akan memperoleh pengalaman secara langsung dan mungkin akan mendekati kecintaan, misalnya dengan alat 2 atau bahkan 3 dimensi ya, seperti teknologi modern, televisi, internet, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan teladan atau contoh profil guru ya, profil pendidik yang baik dalam menyampaikan bahan pembelajaran. Diharapkan peserta didik ini bisa meniru tingkah laku atau bisa meniru profil dari pendidik. Dan yang keempat yaitu melalui media masyarakat atau alam sekitar, jadi lingkungan ya, jadi media lingkungan untuk memperoleh suatu pemahaman dan pengalaman yang lebih komprehensif, lebih luas, lebih menyeluruh begitu ya. Pendidik dapat membawa anak keluar kelas untuk memperoleh pengalaman langsung dengan masyarakat maupun dengan alam sekitar. Contoh lagi pengaplikasian media dalam mungkin mata pelajaran fikih, bisa menggunakan audio berupa tape recorder bisa, atau bacaan, koran, kemudian memahami jenis dan bentuk transaksi ekonomi, misalnya bisa dengan media video atau dengan praktek langsung, atau misalnya fikih tentang mawaris. Sekarang sudah ada aplikasinya, aplikasi yang bisa di-download, jadi kita bisa mengecek, misalnya ya, kita cek dari materi yang sebenarnya, kemudian kita pakai aplikasi tersebut begitu. Aplikasi tentang mawaris atau pembagian waris yang mungkin bagi sebagian orang dirasa rumit
Selanjutnya kita tentang media pembelajaran dalam SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Nah, hendaknya pendidik ini mungkin menyiapkan bermacam-macam alat peraga, karena seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi tentang sejarah ini, apabila yang tidak tertarik dengan model ceramah pasti akan bosan. Misalnya dalam menguraikan peristiwa-peristiwa yang sudah lampau, entah peristiwa zaman Islam di masa klasik atau mungkin justru di masa hijrah gitu ya kan, kita bisa pakai film, bisa pakai komik Islami, bisa pakai rekaman drama ataupun kisah-kisah yang digunakan dari media, dari layar atau internet. Baik, demikian tadi sedikit presentasi, sedikit ulasan yang saya rangkum dalam materi media pembelajaran PKI ini. Semoga bisa diambil manfaatnya, bisa teman-teman atau viewers bisa mengambil manfaatnya dan bisa memberikan keberkahan untuk kita semua. Mungkin jika ada masukan atau saran bisa komen di video ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.